Terima kasih pendengar, saat ini masih stay bersama kami di kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1 RRI ND ya. Wawancara kita yang berikutnya pendengar terkait dengan Kadin NTT gencar promosi ekonomi kreatif ke investor. Di ujung telepon pendengar Pro 1 sudah bersama kita Ketua Umum Kadin NTT Bapak Bobi Lianto. Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1. Selamat pagi Pak Bobi. Halo semua pemirsa RRI Pro 1 dimanapun berada. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Baik, terima kasih ya. Salam untuk kita semua pagi hari ini. Pak Bobi, posisinya di mana sekarang? Ya, saya masih lagi di Kupang. Oke, masih di Kupang. Di Kupang ya. Oke, baik. Waktunya mungkin sekitar 10 menit ya. Kami menyita sedikit ya Pak Bobi terkait dengan kita informasi pagi hari ini bahwa Kadin NTT ini gencar ya. Akhir-akhir ini promosi ekonomi kreatif ke investor, begitu ya Pak Bobi ya. Betul sekali. Tentu selalu. Kira-kira ini seperti apa potensi ekonomi kreatif di NTT yang saat ini tengah dipromosikan kepada investor, Pak Bobi? Jadi memang ada dua hal industri. Ya, selain tentu kekayaan dari NTT itu adalah di bidang pariwisata tentu. Sehingga produk ekonomi kreatif dari pariwisata itu sendiri dari setiap daerah bagaimana untuk bisa mengintegrasikan keseluruhan NTT dari setiap kabupaten di bidang pariwisata dan lain-lain. Tapi di bidang lain tentu kita bagaimana mendorong industri dengan kekayaan yang kita punya, setiap komoditi-komoditi yang ada di daerah kita, di kabupaten yang ada. Nah, dalam kesempatan kemarin saya bertemu dengan CFO dari Danantara, Pak Doni Oskaria, ya, dan kami sudah menghubungi Pak CEO dari Danantara, yaitu Menteri Investasi Pak Roslani Perkasa, ya, dan juga CEO-nya Pak Windu, ya. Nah, kenapa kami melobi Danantara? Karena kita tahu sekarang bahwa sekarang semua BUMN ya di bawah kendali Danantara, dan juga bukan hanya itu, Danantara sudah menjadi perusahaan investasi terbesar kelima di dunia. Karena digabungkan dari seluruh aset BUMN, ya, sehingga Danantara itu di internasional itu punya posisi tawar yang luar biasa karena dia sebagai perusahaan besar ya investasi super holding ya. Nah, maka dari itu kita tahu di mana dana itu berada, kita mesti pintar mengambil posisi lobby ke sana ya. Kami Kadin NTT segera mengambil posisi ini di mana kami coba melobi dan memperkenalkan NTT. Tentu kami menitipkan kepada Danantara komoditi-komoditi yang kuat di NTT apa, sehingga ada potensi apa sehingga Danantara bisa juga masuk ke NTT, mengajak investor masuk dan juga ikut berinvestasi di NTT dalam bidang apapun, di bidang komoditi yang menjadi potensi yang ada di NTT. Nah, maka dari itu Kadin kami sudah melakukan komunikasi, bahkan kami sudah bersurat kepada Danantara untuk menyampaikan beberapa potensi-potensi di NTT yang kita ketahui, termasuk potensi industri yang kita ingin supaya Danantara bisa mengajak investor masuk di bidang itu, kira-kira begitu. Iya, luar biasa nih. Berbicara soal promosi ya, Pak Bobi, kira-kira apa saja strategi konkret yang dilakukan Kadin NTT dalam menarik minat investor, khususnya di sektor ekonomi kreatif ini, Pak? Ya, tentu bagaimana untuk mereka tahu kita harus masuk ke ajang-ajang pameran internasional ya.
Itulah kenapa Kadin NTT sangat aktif dalam hal mempromosikan ke luar negeri. Beberapa promotion di luar negeri kami hadir, kami masukkan promotion tentang NTT. Ya, saya barusan tahun ini dari India, India bersama rombongan Pak Presiden. Beberapa waktu ke depan kami akan ke Jepang dan juga rencana menghadiri Japan Osaka Expo, di mana di situ ada pavilion Indonesia dan di situ beberapa produk NTT sudah kita titipkan di sana. Ada beberapa produk NTT yang kita sudah ekspor langsung dari NTT. Dan juga barusan selesai di minggu lalu adalah Darwin Fusion. Itu juga hubungan Kadin NTT bersama KJRI di sana untuk beberapa produk kami promosikan di sana. Jadi masih ada beberapa schedule ke depan. Artinya di setiap pameran-pameran internasional kita hadir untuk mempromosikan NTT di sana. Begitupun juga dengan teman-teman Asita, ya, teman-teman Asita yang terus melakukan promosi di beberapa kegiatan internasional di London dan juga di Paris, ya, serta di Jerman. Itu beberapa expo tentang pariwisata, mereka ikut untuk mempromosikan daerah kita. Ya, itu beberapa yang kita coba. Tapi ada salah satu yang bulan lalu barusan kita lakukan ekspor perdana, ya, secara resmi. Jadi pada saat itu adalah kedatangan Ketua Umum kami Pak Anindya Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia. Kami sempatkan melakukan seremonial ekspor produk UMKM NTT ke Abu Dhabi, ke Dubai, ya, dan juga ke Qatar, ya. Itu adalah produk teh kelor lamorinya. Dengan bangga tentunya saya mau kenapa perlu lakukan ini, ya, karena dalam sejarah NTT kita mungkin punya produk komoditi yang kita ekspor, ya. Kita contohnya kopi, kita punya kopi dari Flores yang sudah kita ekspor sampai ke Amerika. Dan jumlahnya tidak sedikit. Kita punya rumput laut dari Flores Timur, dari Alor, dari Lembata, dari Sika, itu juga, dan dari Rote Kabupaten Kupang, itu juga kita sudah ekspor sampai ke China. Tetapi semua itu kita ekspor dalam bentuk komoditi atau barang mentah, ya, komoditi mentah. Nah, kali ini kita mengekspor produk kelor, bukan produk barang mentah daun kelor atau bubuk kelor, tapi kita buat produk lamorinya, teh yang langsung minum diseduh, ya, teh, ya, seperti teh sariwangi. Tetapi kalau sariwangi kan dicelup, ya, kalau ini teh diseduh dengan tea bags-nya diseduh. Dan itu kita sudah ekspor ke Timur Tengah, Qatar, Abu Dhabi, dan Dubai secara langsung dari brand. Nah, ini adalah satu peningkatan, ya, di mana kita tidak ekspor bahan mentahnya saja, tetapi kita mengekspor produk jadinya. Nah, ini satu kemajuan yang dialami NTT. Begitupun coklat, ya, yang kita tahu coklat Gaura yang kita ekspor sampai ke Australia, Hong Kong, dan juga China dan Singapura. Baik. Ya, kira-kira itu yang bisa saya laporkan. Terima kasih. Ini Pak Bobi, dari berbagai subsektor ekonomi kreatif, mana yang menurut Bapak paling menjanjikan untuk dikembangkan di NTT? Apakah semua menjanjikan? Jadi memang bagaimana? Apakah semua menjanjikan, Pak, untuk investor berkembang di? Begini. Jadi kalau kita sebut ekonomi kreatif, kalau kita lebih kepada UMKM produk-produk lokal kita, saya mengharapkan bahwa teman-teman di daerah itu memanfaatkan kekuatan dari pariwisata kita dan juga memanfaatkan produk-produk
lokal kita yang dikembangkan sesuai dengan taste orang luar ya, ataupun untuk mempromosikan wisata kita juga, produk wisata kita. Nah, karena dengan kekuatan pariwisata kita kan mengajak turis-turis untuk masuk ke daerah kita. Nah, pada saat mereka datang itu adalah kesempatan kita memperkenalkan langsung produk-produk unggulan kita, dan juga yang saya mengharapkan ada kreativitas dari setiap teman-teman daerah untuk dia berkembang. Jadi bukan hanya itu saja seperti kain tenun yang sudah ada dari zaman dahulu, tetapi daya kreasinya, kreativitas dibuat kepada sesuatu yang lebih menarik sesuai dengan taste orang atau taste turis. Jadi harus dibayangkan kira-kira mereka datang, mereka lihat minatnya apa. Mungkin mereka suka dia bentuk anting-anting yang berbahan tenun, atau mungkin gelang berbahan tenun. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman daerah itu memanfaatkan kreativitas ini. Baik. Jadi berkembang. Jadi jangan hanya stop di jual kain tenun saja atau di barang warna, tapi kita ada kreativitas kita untuk meningkatkan added value atau nilai tambah dari produk-produk kita. Apakah sudah ada nih tanggapan atau minat konkret ya dari investor terhadap upaya ini, baik dari dalam maupun dari luar negeri, Pak Bobby? Ya, kalau di Kupang sendiri minat itu sudah ada ya, beberapa umpamanya kalau saya ngomong tadi di bidang kain tenun ya, kita tahu ada beberapa desainer di NTT yang sudah mempasarkan itu, dan produknya sebenarnya sudah terekspos sampai ke luar negeri, bahkan sudah dibeli di luar negeri. Cuman memang karena ini industrinya bukan industri yang besar-besaran ya, karena akan jadi jumlahnya masih ya belum dikatakan ekspor dalam jumlah besar ya, tetapi secara personal sudah melakukan. Jadi contoh ada beberapa produk-produk jas tenun yang sudah sudah di desain yang kreatif ya, kemudian sudah dibeli oleh luar negeri, pasar di Amerika dan lain-lain. Dan kami sudah lakukan itu bersama-sama dengan Bank Indonesia. Waktu itu kita melakukan lelang diaspora. Jadi seluruh diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, pada saat itu kita zoom, kemudian kita tawarkan produknya dan dibeli, dan kita ekspor kirim ke negara-negara yang dituju. Baik. Nah, itu salah satu bentuk yang kami coba untuk memperkenalkan dan dorong. Cuman yang saya bilang itu, produk ini masih tentu industri rumahan, masih UMKM ya, jumlahnya belum banyak, masih personal satu-satuan. Kira-kira begitu, Mbak. Baik, terakhir nih Pak, kira-kira apa harapan Bapak ke depan ya terhadap perkembangan ekonomi kreatif di NTT, Pak? Ya, saya melihat tentu saya sudah melihat semakin banyak pertumbuhan ekonomi kreatif, dan ini saya harapkan banyak dari anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda harus kita dorong? Karena memasarkan produk-produk yang sekarang harus dengan cara-cara yang modern, dengan digitalisasi. Itu sebenarnya membuka pasar kita. Kalau selama ini mungkin orang-orang tua kita atau pasar konvensional kita, mereka susah untuk mempromosikan produk kita sampai ke luar negeri atau keluar, itu dikarenakan mereka hanya bergantung kepada orang yang datang ke NTT. Tetapi hari-hari ini kita bisa mempromosikannya sampai ke luar negeri dengan biaya atau dengan free ya, dengan melalui media sosial, platform internet, dan juga international digital platform. Dan ini bisa dimanfaatkan oleh anak muda. Maka dari itu saya mendorong anak-anak muda untuk mempelajari ini dan juga ikut mempromosikan produk-produk kita ini. Ya,
semua produk itu biar bukan hanya kepada bahan tenun, tapi produk komoditas kita apapun itu coba untuk terus dipromosikan sampai ke luar negeri. Baik. Nah, dengan anak-anak muda masuk ke bidang ini, tentu akan muncul daya kreatif mereka dengan cara pemasaran yang modern, ya, dan ini akan meningkatkan tentu daya tarik serta promosional itu sendiri kepada dari NTT kepada di luar negeri. Oke, baik. Nah, selain itu juga saya mengharapkan anak-anak muda mulai pikirkan juga di bidang pertanian, peternakan, perikanan. Kenapa? Karena bidang-bidang ini sering ditinggalkan oleh anak-anak muda. Mereka lebih suka yang kerja kantoran dan lain-lain. Padahal sekarang ada hal yang cukup menjanjikan, yaitu kan sekarang ada program presiden MBG, ya, di mana produk-produk lokal hasil pertanian, hasil ini bisa disupport. Nah, ini untuk mendorong juga anak-anak muda masuk ke dunia ini juga. Kembali, bukan harus bertani menjadi seorang petani, tetapi bertani menjadi seorang pengusaha pertanian. Iya. Karena dari hasil pertanian kita bisa juga naikkan added value-nya ke produk kreativitas kita, produk kreatif kita, ekonomi kreatif kita. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Pak Bobi Lianto atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Salam sehat, salam sukses. Baik, terima kasih. Salam kebangkitan ekonomi Nusa Tenggara Timur. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, demikian wawancara kami bersama Bobi Lianto, Ketua Umum Kadin NTT terkait dengan Kadin NTT gencar promosi ekonomi kreatif ke investor.